Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Dok. Saya Dr. Yode yang berjaga di klinik pada siang hari ini. Silakan duduk, Bapak, Adik. Ya, terima kasih, Dok. Jadi, boleh tahu siapa namanya, Adik? Nama anaknya? Nama anaknya ini Haikal. Oh, Haikal. Adik Haikal umurnya berapa, Pak? Haikal umurnya 17 tahun, Dok. 17 tahun. Oke. Kalau nama Bapak boleh disebut siapa? Nama saya Raka, Pak. Oke, Raka. Alamat Pak gimana kalau boleh tahu? Alamat saya di Jalan Jakarta Selatan nomor 7, Pak. Dok. Oke. Jadi Bapak boleh diceritakan apa yang bisa saya bantu? Jadi si Haikal ini, Dok, sudah 3 hari ini dia batuk-batuk terus, Dok. Oh, batuk-batuk terus 3 hari ya, Pak? Iya, Dok. Oh, itu batuknya sering atau jarang-jarang, Bapak? Batuknya dia biasanya kalau malam-malam sih, Dok, batuk gitu. Oh, malam batuk. Terus batuknya itu kering atau basah, Bapak? Atau ada dahaknya gitu? Batuknya kering, Dok. Batuknya kering. Oke. Kalau lagi olahraga atau dia aktivitas itu jadi makin parah batuknya atau enggak, Pak? Iya, Dok. Apalagi biasanya kalau dia baru pulang sekolah itu kan capek tuh, Dok. Nah, itu biasanya suka batuk-batuk dia, Dok. Jadi kalau udah istirahat batuknya baru reda ya, Pak ya? Iya, Dok. Oh, itu di batuknya Bapak, kalau Bapak pernah lihat atau Bapak pernah cek ada darah atau lendir yang warnanya pucat gitu nggak? Untuk dahak atau lendir gitu seperti tidak ada sih, Dok. Itu batuknya batuk aja gitu, Dok. Oke. Kalau keluhan lain selain batuknya ada nggak, Pak? Keluhan lain mungkin kalau malam-malam batuknya itu disertai demam kadang, Dok. Kadang panas badannya tiba gigil juga kadang-kadang, Dok. Oh, demamnya itu bareng sama batuknya ya, Pak ya? Iya, Oke. Untuk riwayat berobatnya, apakah udah pernah berobat atau di terapi minum obat gitu, Pak? untuk riwayat minum obat belum sih, Dok. Saya takut salah obat. Oh, belum. Oke, kalau dulu udah pernah ada penyakit yang sama kayak gini, Pak? Dulu si Haik ini sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, Dok. Oh, sakitnya sama, persis, Pak. Ya, persis, Dok. Batuk sama demam gitu malam-malam, Dok. Kalau untuk alergi, Pak, ada Haikal ada alergi apa ya? Alergi, ada Haikal, dia nggak bisa makan ikan sih, Dok. Biasanya merah-merah badannya kalau makan ikan. Makan ikan. Kemudian, kalau boleh tahu, Bapak atau orang di sekitar rumahnya ada yang ngerokok, Pak? Kalau di rumah tidak ada sih, Dok. Keluarga tidak, di sekitar juga tidak ada sepertinya, Dok. Oh, maaf nih, Pak, sebelumnya. Kalau adik Haikalnya ngerokok nggak, Pak? Kalau ada Haikal ini tidak, Dok, dia tidak merokok. Oh, tidak rokok. Dan kalau keluarga, Bapak, apakah ada yang pernah sakit seperti ini juga? Kalau di keluarga tidak ada sih, Dok. Sepertinya baru Haikal ini, Dok. Oh, baru ada Haikal saja. Oke, jadi ya Bapak ya, saya coba, sebelumnya ada yang ingin ditambahkan Bapak? Apa ya? Itu, Dok, waktu masih kecil sih, Dok. Waktu melahirkan itu si Haikal, Dok. Jadi waktu dia melahirkan itu dia gak nangis gitu, Dok. Oh, Gak nangis. Terus setelah beberapa lama panci-panci sama dokternya baru bisa nangis, Dok. menangisnya telat. Terus ibunya dulu waktu hamil ada hipertensi nggak Bapak?
Kalau riwayat hipertensi dari ini dok, dari kakeknya mungkin dok, kakeknya si Haikal dok, ada hipertensi dok. Nah, kalau ibunya waktu hamil ada darah tinggi atau hipertensi, Pak? Kalau ibunya tidak ada sih dok. Oh, nggak ada pas hamil, nggak ya? Oke, kalau imunisasi, Pak? Bapak tahu nggak imunisasi? Imunisasi lengkap sih dok. Oh, imunisasi lengkap, oke. Nah, untuk adik Haikalnya, berat badannya atau tingginya itu kira-kira sama nggak sama teman-temannya kalau sepenglihatan? Kalau penglihatan saya sih sama dok, badan dia nggak terlalu kurus tapi nggak terlalu gemuk dok. Kayaknya normal sih dok. Kalau untuk makannya, Bapak, adik Haikal makannya teratur, terus gizinya seimbang atau enggak, Pak? Atau dia pernah ngeluh kayak gimana? Kalau untuk makanan seimbang sih dok. Biasanya dikasih sayur-sayuran, dikasih nasi dan juga makan daging sih dok. Oh, jadi nggak pilih-pilih ya, Pak? Iya dok. Oke. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Udah dok, mungkin itu aja dok. Oke, jadi saya coba ini ya, Pak, coba rangkum. Jadi adik Haikal umur 17 tahun datang ke sini karena ada 3 hari yang lalu. Terus batuknya itu terutama saat malam perahnya. Kemudian batuknya kering, tidak ada darah, kemudian makin parah juga kalau dia lagi aktivitas. Terus untuk meredakannya, adik Haikal harus istirahat terlebih dahulu. Kemudian untuk keluhan tambahannya demam dibarengi sama batuk kalau malam. Terus untuk riwayat berobat belum karena Bapak takut salah obatnya ya Pak ya. RPD untuk penyakit dahulu 2 atau 3 tahun lalu pernah sama penyakitnya. Dan untuk alergi itu alergi sama ikan. Kalau sudah makan ikan nanti jentol merah. Kemudian untuk sosialnya di rumah nggak ada yang rokok, adik Haikal juga nggak ngerokok. Terus untuk keluarga nggak ada yang sakit kayak gini. Untuk riwayat saat kehamilan itu waktu lahiran adik Haikal telat nangis. Kemudian kalau untuk hipertensi tidak ada. Kemudian untuk riwayat imunisasinya lengkap. Untuk riwayat gizinya seimbang atau normal. Apakah ada yang terlewat, Pak? Kayaknya sudah cukup. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan lagi, Pak? Mungkin belum ada sih dok. Oke, jadi setelah ini saya akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap adik Haikal dikarenakan saya ingin mengetahui lebih dalam lagi apa yang diderita adik Haikal ini, Pak. Nah, ini pemeriksaannya saya akan memegang, kemudian mengetuk menggunakan jari dan mendengar menggunakan stetoskop pada dinding dada adik Haikal depan dan belakang. Akan terasa sedikit tidak nyaman pada pemeriksaan nanti, tapi hal ini ditujukan untuk hasil yang tepat. Apakah Bapak dan adik Haikal setuju untuk pemeriksaan fisik? Baik, saya dan adik Haikal bersedia dok. Oke, baik. Kalau begitu ya Bapak ya, kita ke bed pemeriksaan. Saya menyiapkan alat. Sekarang ada di prosedur pemeriksaan fisik. Jadi di sini yang kita lakukan adalah persiapan terlebih dahulu. Kita akan mengucapkan salam. Selamat siang Bapak. Saya Dr. Yoda yang berjaga di klinik pada hari ini. Apa benar dengan Bapak Valen? Usianya 20 tahun ya Bapak ya. Alamatnya di Jalan Manggis ya Pak. Setelah memastikan identitas pasien, kita akan menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan tadi. Jadi Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap dinding dada Bapak yang depan dan belakang. Nanti saya akan melihat, kemudian akan memegang serta mengatuk-atuk dan juga mendengar melalui stetoskop. Dan hal tersebut saya lakukan untuk menilai dari pemeriksaan fisik pada sistem respirasi Bapak apakah normal ataukah tidak. Di situ kita akan mengetahui ada atau tidak normal pada Bapak. Jadi mungkin nanti terasa sedikit tidak nyaman, tetapi ini akan sangat penting untuk mengetahui hal yang tadi saya sudah bicarakan. Jadi apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan fisik?
apabila pasien bersedia, maka kita akan melanjutkan prosedur selanjutnya. Jadi di sini dokter harus menyiapkan alat terlebih dahulu, kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Kemudian meminta pasien untuk melepaskan bajunya. Pasien sudah berbaring di bed, kita akan meminta pasien tersebut untuk membuka bajunya. Kemudian setelah itu yang dilakukan yang pertama adalah inspeksi pada leher yang berkaitan dengan pernapasan. Jadi di sini kita akan menyebutkan ada tidaknya penonjolan otot bantu napas, yaitu musculus sternocleidomastoideus. Jadi kita akan menilai pada suprasternal pada pasien. Kemudian kita akan menyebutkan apakah ada atau tidak bendungan vena jugular pada pasien di leher pasien. Kemudian setelah itu kita akan menyebutkan ada atau tidaknya pembesaran kelenjar getah bening pada leher pasien. Setelah itu yang kita harus lakukan, kita akan melihat inspeksi pada warna kulit pasien, yaitu utamanya pada kulit bibir, pada sekitar bibir, kemudian kuku dan juga warna kulit sebagian. Jadi di situ kita akan melihat apakah terdapat cyanosis pada pasien. Si kelenjar getah bening pada leher, yaitu kita akan melihat kelenjar getah beningnya meraba dengan ujung jari, mulai dari di depan dari aurikular, kemudian posterior aurikular, kemudian supraclavicular dan infraclavicular. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada posisi trakea di antara trakea dan sternocleidomastoideus, kiri dan kanan. Kemudian setelah palpasi pada leher, kita akan inspeksi pada ekstremitas pasien. Di sini yang kita nilai adalah jari pada pasien, apakah terdapat clapping finger atau tidak. Kemudian apakah otot lengan atas pada pasien mengecil dan adakah karat nikotin pada pasien. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada toraks anterior pasien. Inspeksi pada dinding dada, apakah terdapat lesi di toraks ataukah kelainan bentuk toraks, kemudian simetris atau tidak. Setelah itu kita akan menilai inspeksi dari pola pernapasan pasien, terengah-engah atau normal. Kemudian setelah itu kita akan melihat apakah ada otot bantu napas pada otot interkostal pada pasien. Oke, pada pemeriksaan toraks anterior kita akan menilai bentuk pada toraks tersebut. Kita akan menilai diameter dari antero dan antero posterior, yang mana kita akan dibandingkan diameter sagittal serta besar dari sudut angulus costenya. Kemudian kita akan mengidentifikasi ada atau tidaknya penyempitan atau pelebaran dari sela iga pada pasien. Kemudian kita akan menilai apakah pada leher pasien tadi terdapat bendungan vena, benjolan, ginecomastia, atau spider nevi. Kemudian setelah itu kita akan melihat kesimetrisan dinding dada pasien, kemudian sambil melihat frekuensi napas pada pasien dalam 1 menit. Setelah itu kita akan menilai kedalaman dari napas pasien, apakah terlihat pasien berat dalam bernapas atau tidak. Setelah itu untuk palpasi pada torak, kita akan melakukan palpasi pada seluruh torak untuk menilai ada tidaknya emfisema subcutis, benjolan atau tumor dan nyeri tekan. Kemudian setelah itu kita akan pemeriksaan ekspansi pada torak dan melakukan kedua telapak tangan seperti tadi, dan hal ini dilakukan kita untuk menilai
berfungsi pada toraks pasien dan meminta pasien untuk inspirasi dalam. Kemudian setelah itu kita akan melakukan fremitus raba pada pasien dengan cara yang sama, dengan meminta pasien untuk menyebutkan angka 77 atau 99 sesuai instruksi kita, dan kita akan menilai getaran suara napas yang ditimbulkan pada pasien. 77 77 77 77. Setelah melakukan itu, kemudian kita akan melakukan perkusi pada toraks. Ini perkusi pertama kita akan lakukan di seluruh lapang pada dinding dada pasien. Perkusi. Jadi di sini untuk perkusi pada pasien kita akan melakukan di beberapa titik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dilakukan pada bagian kanan dan kiri pada pasien. Jadi di sini yang pertama harus kita lakukan yaitu mengetuk untuk mengetahui bunyi pada pasien, yaitu sonor, hipersonor, redup pekak atau timpani. Melakukan itu, kita akan melakukan perkusi batas paruh hati, yaitu kira-kira mulai mengambil garis imajiner pada midclavicular line sebelah kanan, kemudian kita akan perkusi dari atas hingga terdapat perubahan bunyi dari sonor menjadi redup. Setelah didapatkan bunyi tersebut, maka kita dapat mengetahui batas paru dan hati pasien. Kemudian setelah itu kita akan memeriksa peranjakan hati dengan meminta pasien untuk menarik napas dalam, lalu menahan napas bentar. Kemudian kita akan melihat dari batas paruh hati ditemukan saat menahan napas tersebut, kita akan perkusi kembali. Jadi kita akan mendapatkan perubahan suara sonor menjadi redup yang nantinya kita akan dapat menilai peranjakan hati. Kemudian setelah itu untuk mengetahui perkusi batas paru dan lambung. Jadi di sini perkusi kita mulai dari mengambil linea axillaris anterior di sebelah kiri. Kita akan memulai perkusi dari atas dan kita akan mendapati suara, yaitu sonor menjadi timpani apabila lambungnya kosong dan sonor keredup apabila lambung terisi. Setelah itu kita dapat menentukan batas paru dan lambung. Kemudian kita akan melakukan auskultasi pada dinding dada anterior pasien, yaitu kita akan melihat apakah terdapat bunyi napas vaskular, bronkofaskular, bronkial atau trakeal. Kemudian di sini kita akan menentukan ada tidaknya napas tambahan, bronki basah atau wheezing, kemudian suara-suara lainnya. Jadi di sini kita akan melakukannya seperti yang sistematis. Melakukan dari atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
Kemudian setelah itu kita akan menilai pemeriksaan auditori, yaitu dengan meminta pasien untuk menyebutkan angka 77 atau 99, dan kita akan mendengar menggunakan stetoskop. 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan egofoni dengan meminta pasien untuk mengucapkan II. Jadi setelah itu kita akan pemeriksaan bronkofoni dengan meminta pasien mengucapkan kata 99. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan whisper pectoriloquy dengan cara meminta pasien untuk berbisik dengan mengucapkan kata 99. Jadi mulai dari yang II tadi, II, kemudian kita bronkofoni 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. Kemudian whisper pectoriloquy 99, 99, 99, 99, 99. Setelah kita melakukan inspeksi, palpasi, dan perkusi serta auskultasi pada dinding dada anterior, kita akan melakukan hal yang sama juga pada dinding dada atau dinding toraks pada posterior pasien. Jadi di sini yang akan kita lakukan kurang lebih sama. Yang pertama kita akan inspeksi. Kita akan menilai apakah terdapat benjolan, apakah terdapat lesi dan warna kulit yang berbeda pada dinding dada belakang pada pasien. Setelah itu untuk palpasi, kita akan palpasi pada dinding dada pasien belakang, toraks posterior, untuk menilai ada ataukah tidaknya kelainan bentuk struktur tulang, tumor, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan perabaan pada pasien untuk menilai ada atau tidaknya emfisema subkutis, benjolan, tumor, atau nyeri tekan pada pasien. Kemudian setelah itu kita pemeriksaan ekspansi pada toraks posterior sama dengan tadi, meminta pasien untuk inspirasi, yang kita mulai pemeriksaannya dari bawah ke atas. Kemudian setelah itu melakukan pemeriksaan fremitus pada pasien dengan cara menyebutkan angka 77 atau 99. Kemudian kita akan merasakan getaran dari suara pasien tadi. 77. Kemudian setelah itu kita akan melakukan perkusi seluruh toraks pada pasien mulai dari apeks paru, daerah atas skapula sampai ke bawah, kurang lebih interskapula. Setelah itu kita akan menilai ada atau tidaknya kelainan pada pasien. Setelah itu kita membandingkan paru kiri dan kanan setiap lokasi pemeriksaan menggunakan ladder leg pattern tadi. Kemudian untuk perkusi batas toraks posterior, kita akan perkusi pada garis skapula kanan dan kiri untuk mencari batas toraks posterior kanan dan kiri dengan berpedoman pada
korpus vertebrae yang dimulai dari vertebrae prominens C7, kurang lebih sekitar sini. Setelah itu kita akan perkusi batas toraks yang sebelah kiri juga. Kemudian lakukan pada sebelah kiri. Setelah itu dapat perkusi, kita akan melakukan auskultasi pada toraks posterior. Jadi di sini untuk auskultasi tujuannya sama, untuk mendengar apakah terdapat bunyi yang tidak seharusnya pada pasien dan apakah bunyi pada pasien normal atau tidak. Setelah memeriksa, kita akan meminta pasien untuk memakai bajunya kembali. Kemudian setelah itu kita akan mencuci tangan, dan juga jangan lupa sebelumnya merapikan alat terlebih dahulu. Setelah itu baru mencuci tangan. Kemudian pemeriksaan selesai, dapat meminta pasien untuk menggunakan pakaiannya kembali. Jadi itu tadi dan pemeriksaan fisik pada sistem respirasi pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.